Hari ini kita membahas Kitab Kidung Agung. Kenapa namanya Kidung Agung? Kalau Anda masih ingat kedua sesi terakhir yang kita membahas, sempat kita jelaskan bahwa kadang-kadang di Alkitab, kata-kata pertama yang ada dalam sebuah kitab, itu yang dijadikan judul dari kitab tersebut. Waktu itu contohnya kita membahas Kitab Amsal. Dan di sana dikatakan Amsal Salomo. Sehingga itu yang dijadikan nama kitab. Sama pun di sini. Dan bahkan kalau saya baca dari ayat pertama, dikatakan Kidung Agung dari Salomo. Jadi apakah penulisnya Salomo? Kemungkinan besar iya, walaupun kita nggak tahu dengan pasti. Ini juga bisa berarti bahwa bukan Salomo yang menulis, tapi ini ditulis dalam gaya, dalam cara seperti Salomo. Yang suka menulis dengan puisi dan dengan hikmat. Jadi inilah adalah sebuah kitab yang penuh dengan pujian, dengan kidung, dengan puisi. Kidung Agung. Nah, satu hal yang di sini, jadi kita sudah katakan penulisnya siapa, kita nggak tahu dengan yakin walaupun kemungkinan besar Salomo, dan jika iya, maka Salomo menulis dalam Alkitab kemungkinan besar 3 kitab. Amsal, Pengkhotbah, dan yang ini Kidung Agung. Nah, isinya Kidung Agung tentang apa saja? Nah, kalau kita baca, kita akan lihat bagaimana ini banyak bicara tentang cinta. Bicara tentang kasih antara dua orang. Bagaimana mereka saling kejar, tentunya pria sama wanita. Dan di sini bahkan ada beda-beda suara yang keluar. Karena sekali lagi ini seperti kidung, ini seperti puisi. Memang kalau kita baca dalam bahasa Indonesia, kadang-kadang susah untuk diketahui. Ini sekarang yang ngomong, apakah sang pria, sang wanita, atau orang-orang lain. Namun ada beberapa versi Alkitab yang membantu Anda untuk lebih bisa membedakan. Contohnya, kalau Anda baca dalam versi Inggris yang namanya ESV, English Standard Version, di sana selalu ditulis dulu, ini yang ngomong wanita, ini yang ngomong pria, ini yang ngomong orang-orang lain. Tapi intinya isinya adalah mengenai dua orang yang begitu cinta dan yang saling kejar-kejaran. Bahkan saya bisa katakan cinta yang kita baca di sini itu begitu penuh gairah sehingga hampir bisa dikatakan hal yang kita baca kadang-kadang seperti rated R. Seperti seolah-olah bukan cocok untuk dibaca oleh anak-anak. Lebih cocoknya dibaca oleh orang-orang dewasa. Dan kita akan temukan banyak hal di sini yang kita nggak bisa ambil secara literal. Kita nggak bisa ambil secara kata per kata. Namun banyak gambaran yang ada di sini. Saya berikan sebuah contoh. Kidung Agung 1 ayat 15. Di sini dikatakan oleh sang pria kepada sang wanita, lihatlah cantik engkau, manisku, sungguh cantik engkau, bagaikan merpati matamu. Apakah dia sedang menggambarkan bahwa benar matanya sang wanita itu seperti merpati? Ya enggak, kan pasti jelek kalau seperti merpati. Tapi ini bahasa kiasan, gambaran. Bisa juga bicara tentang karakter dari wanita ini. Kalau di sini bicara tentang merpati, kita tahu di Alkitab merpati sering itu bicara mengenai ketulusan. Yesus waktu di sungai Yordan lagi dibaptis, Roh Kudus turun atasnya dalam bentuk apa? Merpati. Kalau kita ingat bagaimana Nuh setelah air bah terjadi, dan dia menunggu airnya surut. Tapi karena dia nggak bisa lihat keluar dan dia nggak bisa keluar dari bahteranya, apa yang dilakukan? Dia ambil burung gagak, diberikannya kesempatan untuk bisa terbang keluar, tapi burung gagaknya nggak kembali. Kenapa? Ya kemungkinan besar habis air bah, banyak sekali mayat-mayat yang floating di mana-mana. Ya bagi burung gagak kesempatan untuk makan yang banyak. Karena dia suka dagingnya juga sudah mati. Setelah itu Nuh pakai cara lain. Dia ambil merpati. Biarnya terbang. Dan merpati itu dikatakan dalam Alkitab. Karena nggak temukan tempat perhentian. Merpati itu nggak suka dengan orang-orang yang mayat-mayat yang mati. Akhirnya burung merpatinya kembali kepada Nuh. Jadi sekali lagi Alkitab merpati sering bicara tentang ketulusan. Dan kalau di sini sang pria mengatakan sang wanita ini seperti merpati matanya. Mungkin dikatakan kamu adalah orang yang baik hati, kamu orang yang tulus, itu yang saya cintai, itu yang saya sukai. Jadi ini yang banyak kita akan temukan di dalam Kidung Agung. Bahasa kiasan dan gambaran. Tapi sebuah pertanyaan yang bisa keluar adalah begini. Kok bisa ya? Di dalam Alkitab ada sebuah buku yang isinya berpasal-pasal mengenai cinta yang begitu mesra antara dua orang. Tentang cinta yang begitu bergairah. Apakah perlu ada dalam Alkitab? Nah yang pertama saya mau katakan sebenarnya bagus juga.
Karena di Alkitab akhirnya kita mengerti kasih antara dua orang yang bagus, yang Alkitab ya kalau memang sudah di dalam Tuhan dan kalau sudah menikah seperti apa ya nggak apa-apa, perlu dijelaskan. Tapi lebih dari itu ternyata ini juga bicara mengenai sebuah gambaran antara kita dengan Tuhan. Di mana Tuhan Yesus dikatakan dalam Alkitab di banyak bagian lainnya, dia adalah mempelai prianya dan kita anak Tuhan atau gereja Tuhan, kita mempelai wanitanya. Dan ini menjelaskan bagaimana kita itu dekat dengan sang mempelai pria, Tuhan Yesus. Bagaimana kita kejar dia dan kita dekat dengan dia dan bagaimana dia mengasihi kita dan kita mengasihi dia. Dan itu terutama yang terpenting yang kita bisa belajar dari kitab Kidung Agung. Jadi mari sekarang ayat yang tadi, Kidung Agung 1 ayat 15. Yang bicara mengenai wanitanya punya mata seperti merpati. Coba sekarang kita lihat dalam konteks ini antara gereja Tuhan dan Tuhan sendiri. Mempelai wanita sama mempelai pria. Jadi kan dikatakan Tuhan sedang memuji sang wanitanya atau gerejanya mengenai karena dia tulus seperti merpati. Kita mengerti, oh Tuhan itu cari anak-anak Tuhan yang seperti apa? Yang tulus. Yang hatinya itu gak senang dengan dosa. Apakah ada manusia yang sempurna yang gak pernah berdosa? Enggak. Tapi paling enggak kita seperti merpati yang gak mau berlama-lama di sana. Yang cepat mau kembali. Seperti waktu Nuh berikan kesempatan merpatinya terbang keluar. Tapi karena merpati yang gak temukan tempat perhentian, yang mau kembali. Nah ini adalah gereja. Ini adalah anak-anak yang Tuhan cari. Bahkan coba kita melihat contoh yang lain. Kita maju beberapa pasal. Pasal 5 dan di sini kita akan membahas beberapa ayat sekaligus. Kita melihat sebuah cerita dan ini menggambarkan apa yang kita bisa lakukan pada saat kita merasa seolah-olah Tuhan itu jauh. Ketahuilah Tuhan gak pernah jauh. Tapi kadang-kadang kan perasaan kita seakan-akan saya berdoa gak merasakan apa-apa. Saya baca Alkitab saya gak merasakan apa-apa. Seakan-akan Tuhan jauh. Apa yang harus kita lakukan di sana? Kidung Agung jelaskan dengan sangat bagus. Dan ini benar-benar kita baca, kalau baca ini, ada aplikasi untuk hidup kita. Gimana semakin dekat dengan Tuhan. Jadi sekarang, Kidung Agung pasal 5, kita akan bahas mulai ayat yang kedua. Dan di sana, dikatakan begini. Aku tidur, tetapi hatiku bangun. Dengarlah kekasihku mengetuk. Sekarang, sang kekasih mengatakan, bukalah pintu Dinda, manisku, merpatiku, idam-idamanku, karena kepalaku penuh embun dan rambutku penuh tetesan embun malam. Jadi walaupun memang di sini bicara tentang seorang pria, seorang wanita, tapi kita ingat kembali, ini juga gambaran mengenai anak-anak Tuhan dengan Tuhannya. Dan bagaimana Tuhan mengatakan, kita adalah bagi Tuhan yang kita bagi dia sangat indah dan dia mencari kita dan dia menantikan kita. Tapi kita lanjut dulu. Ayat 3 dikatakan begini. Bagaimana sang wanita mengatakan, bajuku telah kutanggalkan. Apa aku akan mengenakannya lagi? Kakiku telah kubasuh. Apa aku akan mengkotorkannya lagi? Jadi ini bicara mengenai sang pria lagi ingin ketemu dengan sang wanita. Dan bahkan katakan, tolong buka pintu. Terus sekarang mungkin wanitanya sudah dalam ranjangnya. Dan dia katakan, aduh saya ini sudah mandi, saya sudah cuci kaki. Masa saya sekarang berangkat keluar dari tempat tidur untuk buka pintu? Padahal dalam hatinya memang sedikit kerinduan ada, tapi juga ada sedikit rasa malasnya. Apakah pernah Anda alami itu dalam hidup Anda? Bagaimana Anda merasa seperti Tuhan lagi suruh engkau, ayo coba sekarang baca Alkitab. Ada coba sekarang kamu berdoa. Jadi kita merasa bagaimana Tuhan lagi menarik kita dekat dengan dia. Tapi malah kita katakan, aduh saya ini sekarang sudah capek. Aduh saya sekarang ini lagi pengen jalan-jalan sama teman-teman saya. Aduh saya sekarang lagi pengen nonton film. Dan banyak alasan lainnya. Sehingga walaupun ada sedikit kerinduan dan kita memang cinta dengan Tuhan. Tapi ada hal-hal lain yang menjadi distraksi. Coba kita lihat ayat berikut. Ayat 6. Dan di sana kita baca bagaimana sang wanita akhirnya ambil keputusan. Oke, tadi dipanggil sempat malas tapi toh saya akan berangkat ke pintu, buka pintu untuk sang pria di sini. Ayat 6 dikatakan, kekasihku kubukakan pintu, tetapi kekasihku sudah pergi lenyap. Seperti pingsan aku ketika ia menghilang. Ku cari dia tetapi tak kutemui. Ku panggil tetapi tak disahutnya. Apakah ini juga pernah Anda alami?
Saya pernah, dan saya yakin Anda pun pernah. Bagaimana seperti dalam penjelasan saya tadi, kita merasa Tuhan lagi panggil kita. Entah itu untuk doa, untuk menyembah, untuk ke gereja, untuk banyak hal lainnya. Untuk kita bersekutu dengan dia, kita punya saat teduh, kita punya quiet time. Tapi kita sedikit malas-malasan atau kita punya aja alasan yang lain. Gak mau lakukan dulu, akhirnya toh kita lakukan. Entah itu nantinya atau besoknya. Tapi pas nantinya atau besoknya kita lakukan, seperti atau seolah-olah kayak dalam cerita ini, Tuhannya sudah gak ada. Atau orangnya sudah gak ada. Mungkin kita baca Alkitab, tapi gak rasa apa-apa. Mungkin kita doa, tapi gak merasakan hadirat Tuhan. Sekali lagi, Tuhan gak pernah jauh. Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Tapi ini kan beneran satu hal yang kadang-kadang kita alami. Bahwa seakan-akan saya ini sekarang gak mengalami Tuhan lagi. Karena tadi waktu Tuhan yang suruh untuk langsung kita bergerak, kita gak mau bergerak dulu. Akhirnya setelah kita bergerak telat, seakan-akan kita tidak merasakan Tuhan. Dan itu satu experience, satu pengalaman yang nyata yang banyak orang rasakan. Dan di sini sebuah pelajaran yang bagus sekali. Di sini akan dijelaskan apa yang kita harus lakukan pada saat seperti itu. Dan bahkan saya teringat dalam khotbah beberapa hamba Tuhan yang saya pernah dengar, dalam buku yang pernah saya baca, contohnya buku Purpose Driven Life yang ditulis oleh Rick Warren. Di sana ada salah satu bab di mana yang menjelaskan ada saat-saat dalam hidup kita di mana kita berdoa atau mau menyembah tapi seakan-akan kita nggak merasakan hadirat Tuhan. Dan bukan berarti bahwa Tuhan itu marah dengan kita dan Tuhan menjauhkan kita. Enggak. Tapi kadang-kadang memang harus ada pengalaman dalam hidup kita. Di mana Tuhan sengaja seperti untuk sesaat menarik hadiratnya. Di mana mungkin kita berdoa, kita nggak langsung merasakan. Di mana kita baca Alkitab, kita nggak langsung dapat sesuatu. Untuk melihat ketekunan kita. Apakah benar saya ini haus dan lapar akan dia? Sehingga walaupun saya baca dan belum dapat apa-apa, saya katakan nggak apa-apa. Ini firman Tuhan, saya tetap mau baca. Walaupun saya lagi berdoa dan gak mengalami hadiratnya, saya katakan gak apa-apa. Tuhan itu layak untuk disembah. Saya akan terus doa dan saya akan terus menyembah. Walaupun sekarang saya gak alami apa-apa. Dan bagaimana saya terus perlu untuk mencari dan mengejar dia. Dan persis itulah yang akan terjadi di sini kalau kita bahas dan baca ayat-ayat berikutnya. Bahkan saya masih ingat waktu itu Francis Chan, mungkin seorang hamba Tuhan yang juga pernah ada dengar, dia pernah katakan begini, bahwa dia pun, dan dia seorang bisa dikatakan pendeta besar, dipakai Tuhan luar biasa, pernah alami dalam hidupnya, bahwa seakan-akan Tuhan itu jauh, di mana dia nggak mengalami apa-apa pada saat berdoa dan sebagainya. Namun dia tahu, Francis Chan ini tahu, sebenarnya kita semua bisa keluar dari situasi itu. Karena Tuhan itu cuman sejauh yang kita ingini. Dengan kata lain gini, kalau saya ini ingin dekat dengan Tuhan, Tuhan pasti dekat. Tuhan itu gak pernah jauh. Jadi God is as close to us as we want Him to be. Jadi kalau memang saya ini adalah orang yang mau kejar Tuhan, percayalah dia dekat dengan kita. Tapi kalau saya adalah orang yang memang gak pernah berdoa, gak suka bersekutu, ya bukan berarti Tuhan jauh, tapi saya sendirilah yang membuat diriku susah untuk dekat dengan dia. Padahal Tuhan itu selalu mau dekat. Jadi Francis Chan katakan, saya mengerti. Kalau saatnya saya mau serius, walaupun sekarang saya gak alami apa-apa. Kalau saya bertekun hari ini dan besok, pasti saya kembali alami Tuhan. Sehingga walaupun memang mungkin jika Anda alami, aduh saya gak rasakan Tuhan. Memang di satu sisi sebagai hamba Tuhan bisa kita katakan, aduh memang saya mengerti, saya juga rasa kasihan untuk kamu. Tapi di sisi lainnya kita perlu tegur dan katakan, hey tapi walaupun begitu, sebenarnya kamu tahu, kamu bisa keluar dari situasi itu. Karena Alkitab penuh dengan janjian. Bagaimana kalau kita mengejar dan mencari dia, maka dia mau ditemui. Yeremia 29 ayat 13 dikatakan, barang siapa mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh pasti dia akan ketemu dengan Tuhan. Dan itulah yang dibahas di sini. Kita lanjutkan. Kidung Agung 5, sekarang ayat 7. Jadi tadi kan sang wanita sudah buka pintu, sang pria gak ada, dia lihat-lihat gak ada di mana-mana. Dia sekarang sampai kejar dan lari sampai ke kota untuk mau temukan kembali prianya. Dikatakan ayat 7, aku ditemui peronda-peronda kota, dipukulinya aku, dilukainya. Selendangku dirampas oleh penjaga-penjaga tembok. Satu pengalaman yang wanita ini alami. Pada saat dia mau kejar sang pria, justru ada peronda-peronda, ada penjaga-penjaga dekat tembok yang memukuli dan melukai dia. Dan ini sebuah pengalaman yang kadang-kadang kita juga seperti alami.
Pada saat kita mau kejar Tuhan setelah kita mungkin gak rasakan apa-apa, mungkin kita pernah seperti backsliding. Maksudnya sempat kita kayak menjauh dalam arti yang kita gak mau bersekutu lagi. Sekarang kita lagi semangat. Namun malah yang kita temukan seperti di sini, seperti ada orang-orang yang fitnah kita, yang pukul kita. Pukul bukan secara literal, tapi pengertiannya bisa apa? Kalau di sini penjaga-penjaga tembok, itu bisa bicara mengenai seperti orang-orang yang mereka menjaga kebenaran firman, tapi mereka agak salah mengertinya. Seperti ahli-ahli Taurat, seperti farisi-farisi yang mengerti Alkitab tapi cuma secara agamawi. Sehingga mereka cuma bisa menuduh, menyalahkan, oh kamu sih jauh dengan Tuhan karena kamu gini. Dan mereka cuma menyalahkan. Jadi orang yang lagi mau kejar Tuhan malah dibuatnya patah semangat. Dan itu yang dialami oleh wanita ini. Malah mau kejar sang pria ini, malah dibuatnya bukan cuma patah semangat, tapi dilukai. Dan ini mengingatkan bahwa memang di luar sana banyak orang agamawi. Dan bahkan iblis akan berusaha untuk mendakwa, untuk mematahkan semangat kita. Tapi percayalah, dan itu sebabnya kebenaran ini diberikan. Supaya kita ingat bahwa Tuhan itu mau untuk kita tetap kejar. Kita gak usah dengar yang lain. Karena kalau kita mau ketemu dengan Tuhan, Dia ingin sekali untuk ditemui. Untuk menutup sesi hari ini ya tentang Kidung Agung. Kita lihat bentar aja konklusinya mengenai perubahan yang terjadi dari wanita ini sebelum dia dekat dengan sang pria dan setelah dia dekat dengan sang pria. Kita lihat Kidung Agung 2 ayat 16. Itu sebelum dekat, di mana dikatakan begini. Kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia. Ingat ya, kata per kata tolong ingat bahkan urutannya. Kekasihku kepunyaan siapa? Kepunyaanku. Dan aku kepunyaan dia. Sekarang pasal 6 ayat 3 akan sangat mirip tapi sedikit perbedaan. Bisa Anda temukan perbedaannya. Aku kepunyaan siapa? Kekasihku. Dan kepunyaanku kekasihku. Yang berubah di sini cuma satu urutannya. Awalnya sang wanita katakan bagaimana kekasih itu milikku. Dan aku milik dia. Jadi itu prioritasnya. Dia milik saya. Tapi setelah bertumbuh sang wanita ini katakan. Yang terpenting prioritasnya. Saya ini milik dia. Dan selebihnya dia juga milik saya. Seperti yang Yesus pun jelaskan di dalam Injil Yohanes. Bahwa kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Jadi ini menjelaskan mengenai orang yang sudah mengalami Tuhan. Dia katakan bagi saya bukan lagi soal yang penting saya dan egois dan pokoknya semuanya tentang saya. Enggak. Tapi yang lebih penting saya ini kepunyaan Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Aplikasi contohnya. Orang-orang yang berdoa dan mereka mungkin belum seberapa dekat dengan Tuhan. Doa mereka biasanya cuma tentang diri mereka. Tuhan berkati saya, Tuhan tolong saya ingin ini, Tuhan tolong kabulkan ini. Karena semuanya masih tentang mereka. Tapi setelah orang itu benar-benar mengecap Tuhan dan kebaikannya dan mengalami dia, berubah fokusnya bukan lagi kita, melainkan dia dulu. Dimana kalau kita berdoa, doa kita yang utama adalah kehendak Engkau yang terjadi. Tuhan apapun yang Engkau suruh saya mau lakukan. Apa Tuhan yang memuliakan Engkau itu yang saya mau lakukan. Setelah itu baru ada beberapa hal yang memang juga perlu didoakan. Tuhan bantu saya. Alkitab jelaskan bahwa yang penting ada permohonan, kita doa untuk Tuhan tolong kita. Tapi bukan lagi itu fokusnya. Karena kita sudah ketemu Tuhan dan dia begitu indah, gak ada yang lebih penting bagi kita dari kita adalah kepunyaan Tuhan dan kita mau menyenangkan dia. Kidung Agung ini adalah sebuah kisah mengenai bagaimana seorang itu benar-benar kejar sang prianya. Dan ini gambaran mengenai bagaimana kita anak Tuhan, gereja Tuhan, selalu mau dekat dengan Tuhan. Saya yakin ini memberkati semua and have a blessed day.